Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang minimalis itu orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi dirinya. Dan yang penting itu yang dipertahankan. Yang tidak penting, tidak eman-eman dilepaskan. Kadang-kadang kita itu kan emosional. Barang sudah tidak bisa dipakai. Cuma Pak ini sejarahnya luar biasa loh Pak. Ya wis. Ini ada kenangannya loh Pak. Ya akhirnya ya numpuk semua. Ya apa sih? Wong memang itu semula milik kita. Mana ada barang yang tidak ada kenangannya? Semua ada kenangannya. Oh ini piring ini Pak. Dulu saya pakai di pondok zaman saya. Ya wis. Jadi emosi kita sering main di situ. Akhirnya ya banyak barang tidak berguna. Wongnya kamu tidak pakai. Nah, seorang minimalis itu ngerti, ini penting, saya pertahankan. Oh, kalau itu tidak penting, saya buang. Sederhananya itu. Baik, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi definisinya ini ya, kalau kalian pengen jadi minimalis, intinya tahu mana yang penting dan harus dipertahankan dalam hidup ini, dan mana yang dilepaskan saja. Hakikatnya di situ nanti. Nah, ini dasar berpikirnya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Seperti apa sih orang hidup minimalis itu? Dasarnya apa? Yang pertama, kalian harus mengenali gunanya setiap barang yang kalian miliki. Jadi ketika kalian tahu gunanya, nanti kan kalian ngerti nilainya. Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya. Mungkin gayanya, mungkin apalah, trennya, mungkin dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang minimalis, pertama-tama yang dilihat gunanya. Misalnya HP ini tak kasih casing biar nggak kelihatan mereknya. Meskipun teman-teman bisa menebak ini HP apa, yo jelas HP murah. Nah, tapi kan kita ndak lihat gayanya, ndak lihat mereknya, ndak lihat trennya. Yang dilihat apa? Gunanya. Yang penting kalau teman-teman WA bisa masuk, saya bisa baca, bisa jadi alat komunikasi yang efektif misalnya. Nah, itu yang dilihat gunanya. Saya tidak tahu ada tidak yang malam hari ini hadir dan misalnya HP-nya tiap tahun ganti. Dia merasa out of date kalau, wah ini sudah waktunya S22 kok saya masih S21 misalnya. Itu dia gelisah kalau begitu. Nah, ini kemungkinan perlu belajar minimalis. Jadi memahami sesuatu itu dari gunanya pertama-tama. Baik, yang kedua, hindari mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang, nilai orang dari apa yang dia miliki. Wah, HP-nya terbaru ya, ini yang iPhone yang terbaru ini. Wah, ini yang Galaxy Z yang Fold ini paling mahal ini. Ini HP sekecil ini harganya satu motor misalnya. Terus kamu, wah ini perlu dihargai orang ini. Enggak, engkau bukan barang yang engkau pakai. Wah, motornya misalnya. Enggak, jangan menilai orang atau apalagi menilai dirimu dari barangnya. Banyak orang-orang besar itu yang sederhana sekali gaya hidupnya. Jadi itu rumus kedua. Jangan menilai dari barang. Wah, bajunya branded terus misalnya. Nah, itu menilai dari barangnya. Yang ketiga, ini prinsip selanjutnya. Ini nyambung dengan yang keempat. Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot.
Kemarin motornya motor lama pitung tahun 70-an misalnya. Itu kamu parkir di depan kamar kos-kosanmu semalam tidak dikunci, kamu santai, tidak khawatir, tidak stres. Malingnya juga wegah apa barang kayak gitu. Tidak imbang dengan resikonya. Tapi kalau motormu yang terbaru, yang fresh, yang mahal, oh, kamu kepikiran terus. Waduh, ini motorku di luar, jangan-jangan ada yang nyenggol, jangan-jangan ada yang itu. Kalau kamu naikinnya pun kan juga agak hati-hati, jangan sampai kegores apapun. Kamu pokoknya hati-hati, stresnya banyak. Tapi kalau motormu motor lama kan, alah kegores, kesenggol apa, yang rugi yang nyenggol. Ayo, prinsipmu kan begitu mikirnya kan, kamu tidak stres. Jadi tidak kepikiran, isi yang biasa-biasa saja. Oke, cuma jangan dianalogikan pasangan ya. Nyari jangan yang cakep-cakep Pak, biar tidak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja, di mana-mana kita tidak khawatir. Apa ada yang mau? Tidak ke situ ya arahnya. Ini barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit yang kita miliki tambah nyaman. Dan kita tambah merdeka. Yang punya motor, ya harus mikiri servis, mikir kadang ban bocor, mikir macam-macam. Yang tidak punya motor, tidak kepikiran itu. Maka kalian harus jeli kapan aku perlu motor, kapan tidak. Kapan aku perlu mobil, kapan tidak. Bukan berarti jangan punya motor atau jangan punya mobil, enggak. Coba kamu baca guna tadi loh yang nomor 1. Kapan harusnya kamu saatnya punya motor. Misalnya, Pak, saya antara kos-kosan saya dengan kampus itu paling sekitar 100 meter. Nah, kalau 100 meter apa penting kamu punya motor misalnya. Tapi kalau ingin jalan-jalan kemana-mana, sekarang angkutan umum banyak. Ada Trans Jogja, ada macam-macam, ada Gojek, ada apa yang sekarang tidak ada misalnya. Ini jadi kamu mikir guna. Tidak sekedar mikir gengsi, tidak sekedar mikir tren. Nah, prinsip yang kelima, kalau tadi sedikit stres, lebih merdeka. Yang kelima adalah melepas keterikatan dengan barang. Iyalah misalnya kamu butuh motor, ya tetap kalian jangan terikat dengan kepemilikanmu. Kalau bahasa Jawane ya kalau kita punya harta, punya dunya, jangan kedunyan. Kedunyan itu sangat terikat dengan harta duniawi yang dia miliki. Jadi ya itu tadi kayak punya motor, wah kesenggol dikit, gores dikit itu rasanya dunia kiamat misalnya. Itu sangat terikat. Wah, kamu tidak bisa tidur kamu. Wah. Itu berarti kamu sangat terikat dengan kepemilikanmu. Mikirmu tidak simpel. Kalau mikir simpel, gores, ya sudah dibengkelkan nanti kan beres. Itu kan sederhana, tidak ruwet. Kenapa kamu stres? Ya karena kamu sangat terikat sehingga mikirnya jadi ruwet, jadi panjang. Baik, ya kalau bahasa kemarin pakai istilah overthinking. Mikirnya terlalu ruwet, terlalu muter-muter, mbok sudah simpel saja. Ya gores ya dibengkelkan, diputus ya cari lagi. Ini sederhana. Kamu mikirnya terlalu ruwet. Oke, berpikir minimalis. Pak, saya kuliah tidak lulus lah ya. Mbok kamu pikir sampai stres ya tetap tidak lulus. Memang jelas tidak lulus. Ya diulang kan gitu aja sederhana. Tapi kan kamu stres mikir berpanjang-panjang karena itu. Wah, kenapa ya tadi saya waktu presentasi kok tidak maksimal, ngomongnya salah-salah, harusnya lebih bagus. Ya sudah, sudah kejadian. Ya besok diperbaiki lagi. Tidak usah terlalu banyak angen-angen dipikir. Kadang-kadang kan kita begitu, salah ngomong saja itu menyesalnya sampai berbulan-bulan. Ngapain tadi aku ngomong gitu ya, ngapain tadi. Lalu sudah terlanjur keluar ya kalau salah minta maaf saja, selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sesuatu yang simple. Nah, pelajaran dari sini, lepaskan keterikatan. Biar kita tidak
terlalu terikat sehingga untuk hal-hal yang tidak penting kita terus jadi baper. Terus, nah ini jadilah penjaga pintu yang baik. Maksudnya jadi penjaga pintu yang baik itu yo, barang keluar atau barang masuk itu kita harus sangat hati-hati. Penting tidak sih aku beli barang ini meskipun flash sale, meskipun serba 1.000 cuma 1.000-an, meskipun apa aku harus punya barang ini. Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak, gunanya apa yang kamu beli itu. Wah ini lumayan loh Pak, kaos ini 100.000 dapat 6. Ada yang mana beli itu? Begitu nyampe kamu kaget, aduh kaosnya kok kayak gini, mau dipakai apa ya ndak malu. Akhirnya nggak dipakai, cuma numpuk saja di kamarmu. Atau kamu pakai tidur saja, kalau ada temanmu datang cepet-cepet kamu ganti. Nah itu kenapa? Karena kemarin kamu mikirnya ndak panjang. Kamu bukan penjaga pintu yang baik. Jadilah penjaga pintu yang baik. Jadi kamu pikir, penting tidak sih aku beli ini? Harus tidak sih aku beli ini? Apapun itu. Bahkan mungkin termasuk hal-hal yang menurutmu, ini buku loh Pak misalnya. Penting tidak sih buku? Sekarang kan banyak buku-buku yang online, yang bisa langsung diakses. Penting tidak sih kamu beli buku yang fisik misalnya, bukan yang online? Mungkin bagi sebagian penting Pak, karena saya tidak nyaman kalau baca di HP atau di tablet. Saya nyamannya ya ada fisiknya. Sementara bagi yang lain, oh enggak Pak, saya nyamannya ya online saja. Kamar saya sudah tidak cukup diisi banyak barang, repot saya ya sudah. Nah ini kalian mikir gunanya. Maka kalian menjaga pintu itu ya filternya gunanya tadi. Tidak mentang-mentang ada yang baru. Kemudian nikmati ruang. Nikmati ruang itu kalian bisa bahagia kalau mampu menikmati ketiadaan, kekosongan, ketidakpunyaan. Jadi dalam hidup kita itu kalau kalian maunya isi terus justru sulit bahagia. Justru kalian harus latihan bahagia dengan tidak. Nikmati ruang. Tak kasih contoh ya, ada cerita masyhur sekali, banyak orang menganggap ini ceritanya Nasruddin Hoja. Jadi satu ketika ada tetangganya datang. Tetangganya ini sumpek, stres, hidup ini rasanya kok masalah banyak sekali. Datang ke Nasruddin. Dia tanya, wahai mullah, ada ndak nasihat buat saya biar hidup saya ini nyaman, lega itu. Kata Nasruddin, gini saja, kamu beli ayam 5, terus kamu pelihara di dalam rumah. Wah, beli dia ayam 5 dipelihara di dalam rumah. Tambah sumpek dia, ya gimana nggak sumpek, di rumah kemana-mana ketemu ayam belum kotorannya. Datang lagi ke Nasruddin. Gimana nasihat sampean? Saya tambah sumpek ini. Oh, kalau sampean masih sumpek, beliau kambing 2 saja. Nanti pelihara di dalam rumah lagi. Karena yang ngomong mulahnya ya sudah. Mungkin kemarin memang belum, masih proses. Beli dia kambing 2 di dalam rumah. Ayo tambah stres lagi dia. Oh ya ketambahan kambing apalagi. Tambah jungkir balik dia. Datang lagi ke temannya, sampean ini gimana? Tipsnya kok tambah ruwet gini, tambah lama tambah. Oh kalau masih belum, ini puncaknya. Sampean beliau sapi, taruh di dalam rumah. Wah seminggu kayak gitu, wah tambah pontang-panting dia. Nah akhirnya datang lagi, gimana ini mullah? Kalau yang terakhir ini tidak sukses ya berarti sampean memang tidak pinter. Saya tidak mau lagi konsultasi. Kata mullah, nah sekarang saatnya. Kamu keluarkan sapinya, jual lagi. Akhirnya sapinya dijual. Begitu sapinya dijual, dia merasa, alhamdulillah agak lega sedikit. Karena sapinya sudah keluar. Datang ke mullah, lumayan mullah, sudah agak lega sekarang. Bagus. Tapi masih belum, masih sumpek. Oke, kalau masih sumpek, kambing yang 2 tadi kamu jual lagi. Kambingnya dijual. Sekarang tinggal ayamnya. Tambah lega lagi dia.
Nah, terakhir ngadem mula. Nah, yang terakhir kalau kamu masih belum lega juga, ya ayamnya kamu ambil, kamu jual. Begitu ayamnya dijual, sekarang rumahnya longgar lagi, tidak ada lagi binatang di rumah. Seneng dia, bahagia. Alhamdulillah, nyaman sekarang hidupku. Nah, ini dia belajar apa? Menikmati ruang. Padahal sebelumnya kan sudah begitu. Sudah tidak ada apa-apa, tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Dia tidak mampu menikmati ruang. Sebagian besar kita menganggap bahwa, wah, rumah saya ini belum ada apa-apanya loh. Mebelnya mebel kuno, terus apa? Terus kita biasanya merasa minder kalau tidak punya apa-apa. Padahal di antara jalannya kita untuk bahagia itu kita bisa menikmati ketidakadaan, kekosongan. Jadi justru tidak punya itu ringan. Kayak tadi, tidak punya itu bebas stres, kita merdeka. Jadi ayo mampu menikmati ruang. Kemudian selain menikmati ruang, ada prinsip menyukai, tidak harus memiliki. Nah, ini kamu sering pakai ya. Iya. Kamu sering begitu ya. Oke, ini kan yang paling sering kamu pakai kan prinsip ini. Menyukai tidak harus memiliki. Ini biasanya kalau sudah ditembak terus ditolak kan ilmu ini keluar. Jadi gini loh, kita itu terbiasa ingin punya apa saja yang kita sukai. Padahal tidak harus memiliki, kita sudah bisa menikmati itu. Misalnya, wah saya seneng es krim Pak. Kan tidak harus kita beli mesin pembuat es krim. Itu namanya menyukai, tidak harus memiliki. Wah saya seneng Pak ayam yang crispy itu. Oh terus tidak cuma beli ayam crispy, kamu mati-matian pingin beli panci atau apa yang bisa bikin ayam crispy. Akhirnya kamu beli beneran pancinya, tapi begitu mau bikin, repot amat, beli saja ada. Terus barangnya cuma numpuk di rumah, di kamarmu. Pak ini alat perebus telur loh Pak, efektif sekali, gampang ngerebus telur. Terus kamu beli, tapi terus kamu, lah ngapain beli telur direbus repot-repot kalau di warung tinggal ngambil selesai. Jadi kita sering punya prinsip kalau suka ya beli. Saya senang sekali dengan jus Pak. Wah, terus kamu beli juicer untuk ngejus itu. Tapi yo sering tidak dipakai. Yo kamu sukanya pulang dari kampus ya beli aja jus pinggir jalan selesai. Akhirnya barang numpuk. Nah itu yang dimaksud ya, menyukai tidak harus memiliki. Yo kalian seneng baju-baju bagus kan tidak harus terus beli mesin jahit. Jadi tidak harus kamu kursus desainer. Jadi menyukai tidak harus memiliki. Tidak ada hubungannya dengan pacaran ini. Yo, meskipun ya bisa kamu pakai. Baik ya, jadi ini prinsip, ini ternyata ini prinsip luas universal. Kamu kemarin ngertinya hanya untuk itu. Ternyata yang hidup itu memang menyukai, tidak harus memiliki. Terus bahagia dengan cukup. Ya hidup ini memang harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Lebih itu tidak enak. Ada tugas ekstra, kurang juga tidak enak, berarti ada yang tidak terpenuhi. Ayo latihan bahagia dengan cukup. Cukup dengan parameter guna tadi ya, bukan parameter tren, bukan parameter gaya, dan lain sebagainya. Kalau HP edisi jadul cukup untuk segala macam kepentinganku hari ini, ya sudah. Kalau laptop lama sudah cukup, ya tidak harus beli laptop baru. Kecuali memang, Pak saya ini kan mahasiswa IT Pak, saya mahasiswa teknik informatika, kalau laptop kayak gini tidak cukup Pak. Iya beliau berarti yang cukup. Jadi cara berpikirnya begitu. Mainnya diguna, bukan gaya. Ini prinsipnya. Jadi ayo latihan bahagia dengan cukup.